Pemirsa, tim dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyita kantor PT Duta Palma milik Surya Darmadi di Pekanbaru Riau. Surya Darmadi telah ditetapkan sebagai tersangka mega korupsi proyek perizinan lahan sawit hingga 78 triliun rupiah. Sejumlah aset milik Surya Darmadi disita oleh Kejaksaan Agung di Kota Pekanbaru Riau. Salah satunya adalah kantor PT Duta Palma yang memiliki 1 unit helikopter. Penyitaan itu ditandai dengan pemasangan pelang warna merah muda yang bertuliskan tanah atau bangunan telah disita oleh penyidik Kejaksaan Agung. Meski sudah disita oleh Kejagung, masih terlihat aktivitas dan sejumlah kendaraan keluar masuk ke kantor PT Duta Palma yang memiliki belasan ekor rusa tutul di halaman kantornya. Di sebelah kanan gedung kantor PT Duta Palma, terdapat 1 bangunan hanggar helikopter dan terdapat 1 unit helikopter yang terparkir. Selain gedung kantor PT Duta Palma, Kejagung juga menyita aset Surya Darmadi berupa bidang tanah kosong di Jalan Sudirman, Kota Pekanbaru Riau. Lokasinya persis dihimpit gedung Guru Provinsi Riau dengan lahan MTQ. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin Dermansyah, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Lena dari kelompok 1 golongan 3 angkatan 2 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung. Di sini saya bersama teman-teman ingin mencoba memaparkan mengenai analisis isu global tentang korupsi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang korupsi, saya perkenalkan dulu teman-teman di kelompok saya. Kita terdiri dari 5 orang. Yang pertama tadi ada saya sendiri, Dr. Gigi Lena Noviana, kemudian ada Dr. Eva Agnia Nurhasanah, kemudian ada Dr. Dewi Yuniar, Dr. Deti Paridlah, sama Dr. Tia Arianti. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya, yaitu tentang latar belakang dari korupsi. Korupsi ini terus terjadi dalam struktur kehidupan sosial manusia di sepanjang periode waktu. Korupsi dianggap telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia, baik terhadap perekonomian masyarakat maupun terhadap norma serta budaya masyarakat. Korupsi sendiri telah menjadi masalah yang ada di dalam sebuah negara, baik negara maju maupun di negara berkembang. Dikarenakan dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, maka korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas. Untuk itu, untuk memberantas korupsi di berbagai negara, termasuk di kita di Indonesia, telah terbentuk Lembaga Pemberantasan Korupsi atau kita sebut sebagai KPK. Lalu, apa itu sebenarnya korupsi? Korupsi ini sebenarnya banyak pengertiannya. Yang pertama itu, korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio. Namun, kata corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, yaitu suatu kata dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin inilah kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, yaitu corruption, Prancis corruption, Belanda corrupti. Dari bahasa Belanda ini yang kemudian turun ke bahasa Indonesia sehingga disebut menjadi korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Jangto Nomor 31 Tahun 1999, korupsi itu disebut sebagai setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Secara umum, korupsi sendiri diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Kemudian untuk selanjutnya penyebab korupsi akan dijelaskan oleh Dr. Eva. Iya, terima kasih Dokter Lena. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyebab korupsi. Ada 2 macam.
penyebab seseorang bisa melakukan korupsi, yang pertama itu ada faktor individu, ada faktor lingkungan. Selanjutnya, faktor individu biasanya ini yang pertama ini karena sifat tamak, kemudian moral yang lemah menghadapi godaan, kemudian gaya hidup yang konsumtif. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari yang pertama karena aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, selanjutnya aspek politis dan aspek ekonomi, kemudian aspek organisasi. Teori penyebab korupsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Tia. Ya, terima kasih untuk Dr. Eva. Jadi teori penyebab korupsi ini ada banyak, tapi teorinya itu ada 5 kalau nggak salah. Yang pertama ada teori triangle fraud, itu dikemukakan oleh Donald R. Kruse. Itu merupakan beliau kemukakan itu ada tekanan, kesempatan, sama rasionalisasi. Terus ada teori selanjutnya oleh teori Ghosn, itu oleh Jack Blount. Itu teorinya merupakan keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Selanjutnya ada teori oleh willingness and opportunity, yaitu artinya kesempatan akibat kelemahan sistem atau kurangnya pengawasan, keinginan yang didorong karena kebutuhan atau keserakahan. Selanjutnya ada teori DMA, itu oleh Robert Kierkegaard, itu merupakan kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Nah, jenis korupsi itu ada banyak, yang ada gratifikasi, terus melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan perekonomian negara, terus ada penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, terus ada jenis penyuapan, jenis penggelapan dalam jabatan, jenis pemerasan dalam jabatan. Selanjutnya yang ada jenis berkaitan dengan pemborongan. Nah, selanjutnya tren modus korupsi 2021. Nah, di sini ada banyak beberapa kasus. Itu kasus yang terbesar tren modus korupsinya untuk tahun 2021 ada penyalahgunaan anggaran. Untuk penyalahgunaan anggaran itu yang terbanyak itu dijumpai ada 133 kasus. Selanjutnya yang nggak diketahui itu satu, yang tadi salah satunya yang tidak bisa kita ketahui ada dari diagramnya sudah bisa dilihat. Untuk selanjutnya langkah analisis isu ini akan dijelasin oleh Dr. Dewi Yuniar. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Tia. Saya akan melanjutkan dengan langkah analisis isu. Langkah analisis isu ini dibagi menjadi yang pertama isu scan dengan metode pentahelix, kemudian menapis isu dengan metode USG, kemudian menganalisis isu sampai ke akar dengan metode fishbone, dan menyusun alternatif pemecahan dengan metode SWOT. Kita akan bahas yang pertama, isu scan dengan metode pentahelix. Pentahelix ini dibagi menjadi ada 5, ada government, business, academic, community, dan media. Untuk government, isu atau masalahnya seperti pada Bupati Bandung Barat, AA Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Kemudian pada isu bisnis ini masalahnya adalah bos PT Borneo, Lumbung Energi dan Metal Tbk atau BON, Sanintan diduga memberi suap sejumlah 5 miliar rupiah kepada mantan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Maulani Saragi, untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau PKP 2B.
PT Asmin Koalindo Tuhuk atau AKT di Kalimantan Tengah. Pada kasus akademik ditemukan mantan kepala sekolah SMKN 1 Luragung Kabupaten Kuningan berinisial MR usia 57 tahun ditangkap polisi terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pada kasus community ditemukan komunitas anti korupsi di Indonesia belum berperan aktif. Kemudian pada media memiliki kontrol yang lemah terhadap penggunaan laju korupsi. Kemudian pada teknik menapis isu dengan metode USG, ini kita akan memberikan poin pada bagian urgency, seriousness, dan growth. Total dari poin tersebut paling tinggi 5, kemudian paling rendahnya 1. Untuk isu atau masalah yang paling tinggi, kita memasukkan Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna dan anaknya Andri Wibawa sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19. Untuk tingkat urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, maka akan didapatkan total sebanyak 15. Untuk selanjutnya, metode Fishbone akan dilanjutkan oleh teman saya, Dr. Deti. Silakan kepada Dr. Deti. Baik, terima kasih dok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik yang ketiga, yaitu menganalisis isu sampai dengan ke akarnya dengan menggunakan metode Fishbone. Dari metode Fishbone ini, kita akan melihat 4 aspek. Yang pertama adalah individu, kedua organisasi, ketiga adalah lingkungan, yang keempat adalah kebijakan. Untuk yang individu, kita akan melihat bahwa pada sifat seseorang itu terdapat sifat tamak, kemudian memiliki moral lemah dan juga mudah tergoda, egois, gaya hidup yang konsumtif. Pada aspek organisasi dapat dilihat adanya kurang memadainya sistem akuntabilitas pada sebuah institusi, kemudian kurang transparannya sebuah organisasi, lemahnya sistem pengenalan dan pengawasan dari internal dan juga eksternal. Dari aspek lingkungan, itu dapat kita temukan bahwa adanya kurang pemahaman anti korupsi oleh masyarakat, kemudian pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan, dan juga ada beberapa pejabat yang juga meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Dari segi kebijakan, kita mengetahui bahwa pemerintah memiliki kelemahan untuk penegasan hukum dalam korupsi. Hal-hal inilah yang menyebabkan korupsi makin marak di Indonesia. Setelah kita mengetahui isu-isunya, kita akan menyusun alternatif pemecahan isu. Metode yang kita gunakan adalah metode SWOT, di mana ini terdiri dari kekuatan, strength, kemudian kelemahan, weakness, kemudian peluang, opportunity, dan juga ancaman, threat. Yang pertama, segi kekuatan, kita memiliki SDM yang memiliki integritas yang tinggi dan juga mendukung. Kemudian banyak lembaga atau badan yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Yang kedua, untuk kelemahannya, masyarakat kurang menyadari peran aktifnya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian banyak pihak juga yang melindungi para koruptor. Dari segi peluang, kita memiliki adanya berbagai media yang dapat berperan sebagai pengawas pemerintah, baik dengan melakukan liputan atau investigasi, atau juga dengan menggunakan konten-konten media sosial. Dari segi ancaman, koruptor ini memiliki banyak relasi dan jaringan sehingga korupsi dapat dilakukan dengan rapi dan tertutup. Dari hal-hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu terkait korupsi yang diperoleh melalui beberapa metode, kita dapat menyimpulkan bahwa korupsi saat ini telah menjadi budaya pada masyarakat Indonesia. Faktor ekonomi, sifat yang tamak pada manusia, dan adanya kesempatan adalah alasan yang kuat yang membuat korupsi dapat terjadi. Dengan meningkatkan SDM, meningkatkan sistem akuntabilitas, dapat membuat kesempatan melakukan korupsi itu menjadi hilang. Akan tetapi semua usaha itu akan sia-sia jika setiap individu tidak dibekali dengan sikap integritas. Kunci utama dalam meningkatkan integritas adalah membekali setiap individu dengan pemahaman spiritual agama. Demikian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.